Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Maur bernama Parayangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Entah kenapa dia sedikit pusing dan lemas, sementara benang pitalnya berkali-kali jatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Ia berkata, "Barang siapa yang mengambil benang pintal itu, untuk saya bersumpah bila dia laki-laki akan kuambil sebagai suami." Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa yang mengambilnya? "Hah? Siapa yang mengambil benang pintal itu? Ini untukku. Sepertinya tidak ada orang di sini." Betapa terkejutnya Dayang Sumbi, karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. "Akulah yang mengambilkan untukmu, Dayang Sumbi." "Hah? Kamu Tumang? Berarti kamu akan menjadi suamiku." Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Ia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia, yang diberi nama Sang Kuryang. Tumang berpesan pada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan pada Sang Kuryang jika Tumang adalah ayahnya. "Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita jika aku adalah ayahnya." "Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakannya kepada Sang Kuryang anak kita." Sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki sehat, lincah, dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti kemana ia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. "Ayo Tumang, ayo cepat kejar aku." "Iya Sang Kuryang, aku akan mengejarmu." Sang Kuryang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang berburu binatang untuk pesta di istana. "Sang Kuryang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana." "Baik Ibunda." Sang Kuryang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya sampai hari gelap dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sang Kuryang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu hasil daging buruan. "Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta nanti." "Wah, terima kasih anakku Sang Kuryang." Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. "Anakku Sang Kuryang, apakah kau melihat Tumang? Sudah kucari-cari kemana-mana tapi dia tidak ada." Akhirnya Sang Kuryang mengakui perbuatannya. Itu Ibunda, aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin." "Apa? Kenapa kau lakukan itu Sang Kuryang?" Ampun, Bu." Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sang Kuryang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun Sang Kuryang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu seorang gadis yang sangat cantik. "Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik dan rupawan." Sang Kuryang tidak tahu jika perempuan itu adalah Dayang Sumbi ibunya. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. "Baiklah,
Aku akan bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening Sang Kuryang, yang sama persis dengan anaknya dulu. Ya Tuhan, ternyata pemuda ini Sang Kuryang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahi asalkan kamu bisa memenuhi syaratnya. Apa gerangan permintaanmu? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu, suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Akhirnya Dayang Sumbi sudah mendapat ide untuk membangun bendungan dan perahu sebelum matahari terbit. Namun, usahanya sia-sia. Sang Kuryang gagal untuk memenuhi syarat itu. Akhirnya Sang Kuryang marah dan menendang perahu itu hingga terbalik. Dan disitulah terjadinya tangkuban perahu.